Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah memelihara hati, pikiran, dan kekuatanmu dalam mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 10 ayat 32 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu di dalam keberimanan orang percaya adalah kesaksian dalam mempersaksikan imannya akan keselamatan yang Yesus berikan menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Maka tidak heran di dalam gereja yang beraliran Lutheran secara khusus selalu ada dalam tata ibadahnya yang namanya pengakuan iman. Pengakuan iman rasuli secara khusus. Dalam pengakuan iman rasuli, di sana setiap orang yang percaya di seluruh dunia diajak untuk mengakui atau mempersaksikan tentang ketritunggalan Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Yesus Kristus. Pengakuan itu menjadi penting karena dari sebuah pengakuan akan timbul iman yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan ini, ketika Yesus memberikan pengajaran tentang mengikuti Dia, maka Yesus juga memberikan pengakuan atau pengajaran tentang setiap orang supaya mampu mengakui Dia di depan manusia. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus, Bapak Ibu? Tentu memang konteksnya pada saat itu ada banyak konsekuensi, ada banyak harga, ada banyak pengorbanan, bahkan penganiayaan akan terjadi ketika ada orang yang mengatakan dirinya pengikut Yesus. Setelah Yesus juga meninggal dan meninggalkan dunia ini, maka penganiayaan demi penganiayaan terus terjadi.
bagi setiap orang yang mengakuinya. Tapi apakah ketika ada tantangan, ada persoalan, pengakuan itu menjadi kita hilangkan? Tentu tidak. Yesus jelas mengatakan barang siapa yang mengakui dia di depan manusia, ia akan mengakuinya di depan Bapaknya. Dan sebaliknya barang siapa yang tidak mengakui Yesus di depan manusia, maka Yesus juga tidak akan mengakuinya di depan Bapaknya. Artinya Yesus mau katakan ketika kita sudah percaya kepadanya, maka kita jangan takut, jangan gentar untuk tetap mengakui dia. Untuk tetap mempersaksikan Kristus di dalam kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu dalam sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, Yesus juga memberikan sebuah pengajaran yang begitu menarik. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa kedatangannya bukan untuk membawa damai, tetapi membawa pedang, memisahkan antara ayah dan anak, anak dengan ibu, anak dengan ibu mertua. Di tengah-tengah rumah tangga akan terjadi perselisihan, di tengah-tengah rumah tangga akan terjadi pendapat. Tapi yang Yesus katakan akhirnya, setiap orang yang percaya harus lebih mengasihi Yesus dibandingkan mengasihi yang ada di dunia ini. Nah Bapak Ibu, hal ini sangat menarik. Bahkan sesuai tema yang sampai kepada kita pada saat ini, dikatakan mengikut Yesus dan memikul salib. Nah pertanyaan yang kedua yang harus kita pergumulkan, apakah salib terbesar bagi kehidupan keberimanan kita saat ini? Apakah memang salib terbesar kita, tantangan terbesar kita, atau pergumulan terbesar kita adalah anak-anak kita atau orang tua kita atau menantu kita? Memang kita tidak bisa pungkiri, sering sekali di tengah-tengah rumah tangga terjadi perpecahan satu sama lain. Nah, tapi Yesus mau mengajarkan pada saat ini, jelas dia katakan barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Yesus mau mengatakan Bapak Ibu, kalau ayah, ibu, anak itu menjadi gambaran kesenangan yang ada di dunia ini. Itu gambaran kesukaan, gambaran kecintaan, dan itu bisa saja membuat iman kita semakin jauh daripada Tuhan. Maka Yesus katakan, setiap orang yang percaya sesungguhnya di dalam kehidupan harus mengakui Yesus di dalam hidupnya. Harus lebih mengasihi Yesus. Lalu apa yang harus kita lihat? Atau yang harus kita lakukan dari firman ini untuk memperteguh iman kita sesuai dengan tema mengikuti Yesus dan memikul salib? Yang pertama, lewat firman ini kita mau diajar bahwa setiap orang yang mengikuti Yesus harus siap mempersaksikan Yesus di dalam kehidupannya, sekalipun akan banyak tantangan dan persoalan. Nah, orang percaya kepada Kristus, dia terpanggil untuk mengikuti Yesus dengan segala pergumulan, dengan segala tantangan, karena itu merupakan salib kita. Maka kita diajak dalam mengikuti Yesus, saksikan terus Kristus dalam kehidupanmu, sekalipun ada banyak tantangan yang harus engkau hadapi, ada banyak pergumulan. Bisa saja engkau akan dikucilkan dari kehidupanmu, bisa saja engkau akan dikucilkan dari tengah-tengah komunitasmu, bisa saja engkau akan dikucilkan dari kelompokmu. Tetapi jangan pernah kehilangan keyakinan, sekalipun pengucilan demi pengucilan akan terjadi. Karena apa? Karena harga yang harus kita bayar
dalam beriman adalah harga mati untuk tetap percaya kepada Kristus sekalipun kita harus mati. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini Yesus mau katakan bahwa kedatangannya membawa pemisah. Apakah memang Yesus mau katakan akan memisahkan kita dengan orang tua atau dengan yang lain? Tentu tidak. Kalau dikatakan tadi ayah, ibu, anak, dan mertua itu gambaran yang kita sukai, gambaran yang kita sayangi. Tapi Yesus mau mengatakan, kalau kita mau mengikuti Yesus dalam kehidupan, maka kita diajak untuk lebih mementingkan Kristus. Meninggalkan segala kesenangan kita. Meninggalkan segala hawa nafsu kita. Meninggalkan segala keinginan daging kita. Meninggalkan segala kenikmatan dunia ini. Meninggalkan segala tawaran dunia ini. Kita harus tinggalkan itu. Dan kita harus mau lebih mencintai Kristus daripada harta, tahta, dan jabatan. Sering sekali Bapak Ibu, di tengah-tengah kehidupan kita bernegara saat ini, imannya dijual demi mendapatkan kedudukan. Kebenaran dipermainkan demi mendapatkan kesenangan. Tapi bagi orang yang percaya, kita mau diajak tidak lagi demikian. Jelas Yesus katakan, barang siapa lebih mengasihi ayahnya atau orang tuanya, tidak layak bagi dia. Yang kedua dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya, juga tidak layak baginya. Dan yang ketiga dikatakan, barang siapa hanya mencari kesenangannya, dia akan kehilangan nyawanya dan tidak layak bagi Yesus. Maka yang terakhir sekali dari firman ini kita mau dikatakan, tentu dalam mengikuti Yesus ada banyak salib-salib yang kita tanggung. Ada banyak salib-salib yang kita pikul. Tapi Yesus mau katakan, tetaplah kita harus memikul salib kita. Tetaplah kita harus berjalan bersama dengan salib kita. Karena salib menjadi gambaran penderitaan. Tetapi penderitaan itu tidak akan pernah membinasakan kita. Yang terpenting adalah apapun yang terjadi, penderitaan, tantangan, dan kemelut apapun yang terjadi, jangan pernah berputus asa. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah tinggalkan iman. Karena yakin dan percayalah, orang yang layak bagi Kristus adalah orang yang tetap berdiri dalam kebenaran di tengah-tengah kemelut yang dihadapi dalam kehidupannya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah kiranya Bapa kami senantiasa berdiri dalam kebenaran-Mu dan mampu melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap melakukan firman-Mu. Amin. Salam sehat Bapak Ibu. Salam sejahtera. Tuhan memberkati.